Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Fatwa selaku dosen mata kuliah Matematika Keuangan beserta teman-teman. Di sini kelompok 3 akan membahas materi rente. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Suci Mirsahul Jannah. Saya akan membahas poin yang pertama, yaitu pengertian rente. Rente adalah rentetan modal yang dibayarkan atau diterima pada setiap jangka waktu tertentu yang tetap besarnya. Misal, setiap bulan, setiap triwulan, setiap kuartal, setiap semester, dan setiap tahun. Masing-masing model ini biasa disebut dengan angsuran. Poin yang selanjutnya yaitu macam-macam rente. Macam-macam rente ini dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama berdasarkan saat pembayaran angsuran atau waktu pembayaran. Rente ini dibagi menjadi 2, yaitu rente pranumerando dan rente postnumerando. Macam-macam rente yang kedua yaitu berdasarkan banyaknya angsuran. Rente ini dibagi menjadi 2, yaitu rente terbatas dan rente kekal atau rente abadi. Rente terbatas yaitu rente yang jumlah angsurannya terbatas. Sedangkan rente kekal atau rente abadi yaitu rente yang jumlah angsurannya tidak terbatas. Macam-macam rente yang ketiga yaitu berdasarkan langsung atau tidaknya pembayaran angsuran pertama. Rente ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada rente langsung dan rente yang ditangguhkan. Rente langsung yaitu rente yang pembayaran pertamanya langsung sesuai perjanjian. Sedangkan rente yang ditangguhkan yaitu rente yang pembayaran pertamanya ditangguhkan beberapa periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Marlina Rahmawati, NPM 2018-13500-410. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai nilai akhir rente. Nah teman-teman udah tahu belum apa itu nilai akhir rente? Kalau belum tahu jangan di skip ya videonya, simak terus. Nah, nilai akhir rente adalah nilai akhir dari semua angsuran yang diperhitungkan ke akhir periode terakhir. Berdasarkan waktu pembayaran, nilai akhir rente dibagi menjadi 2. Ada nilai akhir rente prenumerando dan ada nilai akhir rente postnumerando. Nah, saya akan membahas yang nilai akhir rente prenumerando. Nilai akhir setiap angsuran dapat dihitung menggunakan rumus bunga majemuk, yaitu NA sama dengan M buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat N. Untuk mencari nilai akhir rente prenumerando, kita dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Misalkan M adalah besar angsuran, I adalah suku bunga, N adalah banyaknya angsuran. Nilai akhir dari angsuran ditulis sebagai berikut. NA sama dengan M, buka kurung kurawal, buka kurung 1 ditambah I tutup kurung, ditambah buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat 2, ditambah buka kurung 1 ditambah I tutup kurung pangkat 3 dan seterusnya. Untuk menghitung nilai akhir dari angsuran tersebut dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu menggunakan rumus notasi sigma dan deret geometri. Berdasarkan waktu pembayarannya, rente prenumerando adalah rente yang pembayaran angsurannya dilakukan pada setiap awal periode. Jadi untuk membedakan mana rente prenumerando dan rente postnumerando itu dari waktu pembayarannya. Kalau prenumerando itu dilakukan pada setiap awal periode. Awal tahun Nisa menyimpan uang di Bank BCA sebesar 4 juta rupiah. Bank memberikan bunga sebesar 7% per tahun. Tentukan uang Nisa setelah menabung 2 tahun. Yang ditanyakan adalah uang Nisa setelah menabung di Bank BCA selama 2 tahun itu berapa? Nah, diketahui M atau besar angsurannya yaitu sebesar 4 juta rupiah. Untuk I-nya suku bunganya 7% per tahun. Dan banyaknya angsuran yaitu selama N-nya adalah 2 tahun ya. Nah, kita akan menggunakan rumus dari deret geometri. Masih ingat gak nih rumusnya? Nah, rumus dari deret geometri NA sama dengan M per I buka kurung kurawal, buka kurung 1 ditambah I tutup kurung
pangkat N ditambah 1 dikurangi buka kurung 1 ditambah I tutup kurung kurawal. Nah, sekarang kita akan memasukkan yang diketahui di soal ke rumus. NA sama dengan M-nya 4 juta. Dibagi I-nya adalah 0,07. 1 ditambah 0,07, N-nya 2 tambah 1 dikurangi 1 ditambah 0,07, 4 juta 4 juta dibagi 0,07 adalah yaitu 57 juta 142.857 14 rupiah. Dan 1,07 pangkat 3 dikurangi 1,07 adalah 0,155 043. 57.142.857 14 rupiah dikali 0,155043 adalah 8.859.600 rupiah. Jadi uang Nisa selama 2 tahun menabung di Bank BCA adalah 8.859.600 rupiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya akan menyampaikan materi selanjutnya, yaitu tentang nilai akhir rente post numerando, yang artinya nilai akhir dari semua angsuran berupa tabungan yang diperhitungkan pada akhir angsuran terakhir. Misal, M besar angsuran, I suku bunga, N banyaknya angsuran. Maka NA dapat dirumuskan sebagai berikut. Tahun pertama 31 Desember, M dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1. Tahun kedua 31 Desember, M dalam kurung 1 plus I pangkat N min 2. Tahun ketiga 31 Desember, M dalam kurung 1 plus I pangkat N min 3. Tahun ke N min 1 31 Desember, M dalam kurung 1 plus I. Dan tahun ke N 31 Desember, M. Selanjutnya ada notasi sigma. Jika menggunakan daftar nilai rente, maka rumusnya NA sama dengan M plus M sigma N min 1 K sama dengan 1 dalam kurung 1 plus I pangkat K, di mana sigma N min 1 K sama dengan 1 dalam kurung 1 plus I pangkat K dapat diperoleh dari daftar nilai rente, yaitu nilai pada tabel kolom ke I dan baris ke N min 1. Berikutnya adalah deret geometri. Rumus nilai akhir besarnya tabungan sampai di akhir periode ke N adalah NA sama dengan M dibagi I dikali dalam kurung 1 plus I pangkat N min 1. Keterangannya, M angsuran, I peserta bunga, N banyaknya angsuran. Selanjutnya ada contoh soal dari rente post numerando. Diketahui pada tiap akhir tahun dimasukkan uang sebesar 2.500.000 ke bank. Bunga bank 5% per tahun. Pada tahun keempat, tentukan nilai akhir rente. Jawabannya, diketahui M sama dengan 2.500.000. N-nya itu 4, I-nya 5%. Masukkan rumusnya, NA sama dengan M dibagi I dikali 1 plus I di pangkat N min 1. NA sama dengan
2.500.000 dibagi 0,05 dikali dalam kurung 1 plus 0,05 pangkat 4 min 1. NA sama dengan 2.500.000 dibagi 0,05 dikali dalam kurung 1,05 pangkat 4 min 1. NA sama dengan 50 juta dikali dalam kurung 1,215506 dikurang 1. NA sama dengan 50 juta dikali dalam kurung 0,215506. Hasil NA sama dengan 10.775.312,5. Maka nilai akhir dari rente adalah 10.775.312,5 ribu rupiah. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Verina Putri Ridwan Suryani dengan NPM 2018-13500-419. Di sini saya akan menjelaskan mengenai nilai tunai rente prenumerando. Nah, kalian tahu nggak sih apa itu? Kalau belum tahu, simak di video ini. Jadi, nilai tunai prenumerando itu jumlah nilai tunai dari semua angsuran nilai yang dilakukan pada setiap awal periode dan diperhitungkan pada awal transaksi. Untuk mengetahui nilai tunai rente prenumerando ini, ada beberapa rumus yang harus kita ketahui. Yang pertama, notasi sigma atau NT sama dengan M plus M sigma N min 1 K sama dengan 1 dikali 1 per 1 plus I pangkat K, atau menggunakan rumus NT sama dengan M plus M sigma N min 1 K sama dengan 1 buka kurung 1 plus I pangkat min K. Rumus kedua untuk mencari notasi sigma, NT sama dengan M buka kurung 1 plus I tutup kurung kurawal 1 dikurangi buka kurung 1 plus I pangkat min N per I. Dan direct geometri, jika ditanya SN menggunakan rumus 1 per I dikali buka kurung 1 plus I dikurangi buka kurung 1 plus I per 1 plus I pangkat N, atau SN sama dengan 1 per I dikali buka kurung 1 plus I dikurangi buka kurung 1 plus I pangkat min N min 1. Jika yang ditanyanya NT menggunakan rumus M dikali SN, atau NT sama dengan M per I dikali buka kurung 1 plus I dikurangi buka kurung 1 plus I pangkat min buka kurung N min 1. Di notasi sigma yang rumus ke-1 dan kedua ada istilah atau kata-kata A, MN, NT, dan lain sebagainya. Nah, kita harus tahu dulu itu maksudnya apa sih? Nah, A adalah notasi sigma, NT sama dengan nilai tunai, M sama dengan besar angsuran, I itu suku bunga, dan N sama dengan periode. Di rumus deret geometri, SN adalah suku ke N, NT sama dengan nilai tunai, M adalah besar angsuran, I adalah suku bunga atau persen, dan N sama dengan periode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eliza Duelviani dengan NPM 2018-13500. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari nilai tunai rente prenumerando. Contoh 3. Irfan akan mendapat beasiswa pada setiap awal bulan dari PT Bina Usaha sebesar Rp150.000 selama 3 tahun. Jika beasiswa itu akan diberikan sekaligus di awal bulan pertama dan dikenai bunga 2% per bulan, tentukan besar beasiswa total yang diterima Irfan. Jawab, diketahui M sama dengan 150.000, I sama dengan 2% per bulan sama dengan 0,02, N sama dengan 3 tahun sama dengan 36 bulan. Pada contoh 3 ini kita menggunakan
rumus notasi sigma, di mana rumusnya adalah NT sama dengan M ditambah M dikali sigma K sama dengan 1 sampai N min 1 dalam kurung 1 ditambah I pangkat min K. Lalu kita substitusikan nilai M, nilai N, dan nilai I, sehingga diperoleh 150.000 ditambah 150.000 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 36 dikurang 1 dalam kurung 1 ditambah 0,02 pangkat min K, sama dengan 150.000 ditambah 150.000 dikali sigma K sama dengan 1 sampai 35 dalam kurung 1,02 pangkat min K. Nah, min K-nya ini kita substitusikan angka 1 sampai 35. Sehingga diperoleh 150.000 ditambah 150.000 dikali 24,99861,933 sama dengan 150.000 ditambah 3.794.792,90 sehingga didapat 3.899.792,90. Jadi besar beasiswa total yang diterima Irfan adalah 3.899.792,90 rupiah. Selanjutnya, contoh 4. Dengan soal yang sama, kita dapat menggunakan rumus yang berbeda, yaitu rumus kedua, di mana NT sama dengan M dikali dalam kurung 1 ditambah I dikali dalam kurung 1 min dalam kurung 1 tambah I min N per I. Lalu kita substitusikan nilai M, nilai I, nilai N, sehingga diperoleh sama dengan 150.000 dikali dalam kurung 1 ditambah 0,02 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat min 36 per 0,02, sehingga diperoleh 150 dikali 1 ditambah 0,2 sama dengan 1,02 dikali 1 dikurang 1,02 pangkat min 36 sama dengan 0,4902215 per 0,02 sama dengan 150 dikali 1,02 sama dengan 153.000 dikali 1 dikurang 0,4902215 sama dengan 0,509778685 per 0,02. Hasilnya sama dengan 3.899.792,90 rupiah. Jadi, beasiswa total yang diterima oleh Irfan adalah 3.899.792,90. Selanjutnya, contoh 5. Masih dengan soal yang sama, akan tetapi dalam menyelesaikannya kita menggunakan rumus deret geometri, di mana rumus itu adalah NT sama dengan M dikali I dikali dalam kurung kurawal dalam kurung lagi 1 ditambah I dikurang dalam kurung 1 ditambah I pangkat min min dalam kurung N min 1. Lalu kita substitusikan nilai M, nilai I, dan nilai N, sehingga diperoleh 150.000 per 0,02 dikali dalam kurung kurawal 1 ditambah 0,02 dikurang dalam kurung 1 ditambah 0,02 pangkat min 36 dikurang 1 sama dengan 7.500.000 dikali 1,02 dikurang 1,02 min 35 sama dengan 7.500.000 dikali dalam kurung 1,02 dikurang 0,500276134 sama dengan 7.500.000 dikali 0,5199
723.866 sama dengan 3.899.792,90. Jadi, beasiswa total yang diterima oleh Irfan adalah 3.899.792,90 rupiah. Berdasarkan contoh soal di atas, dengan soal yang sama tetapi dengan mengerjakan dengan 3 rumus yang berbeda diperoleh hasil yang sama, yaitu 3.899.792,90 rupiah. Jadi kita dapat menggunakan rumus yang kita anggap mudah selama tidak ada ketentuan harus menggunakan rumus apa. Sekian video dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fenty Siti Afida, NPM 2018 135 00402. Saya akan menjelaskan tentang nilai tunai rente pos numerando. Pengertian dari nilai tunai rente pos numerando adalah jumlah nilai tunai dari semua angsuran atau sampai lunas yang dihitung pada awal transaksi dan angsuran tersebut dilakukan pada setiap periode. Ada beberapa rumus yang mencari nilai tunai rente pos numerando, yaitu yang pertama ada notasi sigma. Rumusnya NT sama dengan M sigma N K sama dengan 1 per 1 plus I pangkat K, atau NT sama dengan M sigma N K sama dengan 1 dikali 1 plus I pangkat min K. Selanjutnya rumus kedua, yaitu NT sama dengan M dikali 1 min 1 plus I pangkat min N per I. Keterangannya, NT sama dengan nilai tunai, M besar angsuran, I suku bunga dalam persen, dan N adalah periode. Dan yang ketiga menggunakan deret geometri. Rumusnya Sn sama dengan 1 per I dikali 1 min 1 per 1 ditambah I pangkat N, atau Sn sama dengan 1 per I dikali 1 min 1 ditambah I pangkat min N. Dan ada juga rumus NT sama dengan M dikali Sn, ataupun NT sama dengan M per I dikali 1 min 1 ditambah I pangkat min N. Untuk keterangannya, Sn adalah suku ke N, NT adalah nilai tunai, M besar angsuran, I suku bunga dalam persen, dan N adalah periode. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal yang menggunakan rumus notasi sigma. Soalnya yaitu tiap akhir bulan Panti Asuhan Bunda Kasih mendapatkan sumbangan dari PT Anugrah Jaya sebesar 6 juta rupiah selama 2 tahun berturut-turut. Jika sumbangan akan diberikan sekaligus dan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, tentukan sumbangan total yang diterima Panti Asuhan Bunda Kasih. Untuk pembahasannya, kita menggunakan rumus notasi sigma. Rumusnya yaitu NT sama dengan M dikali sigma N K sama dengan 1 ditambah I pangkat min K. Cari adalah NT. Untuk M kita masukkan angkanya 6 juta. Untuk N-nya 24, untuk I-nya 0,02. Dan untuk min K kita menggunakan angka dari N, yaitu min 20.
sama dengan 6 juta dikali 18,913,92565 yang menghasilkan 113.433.553,90 rupiah. Saya akan melanjutkan pembahasan contoh soal berikutnya. Contohnya, tiap akhir bulan Panti Asuhan Bunda Kasih mendapatkan sumbangan dari PT Anugerah Jaya sebesar 6 juta rupiah. Selama 2 tahun berturut-turut, jika sumbangan yang akan diberikan sekaligus dan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, tentukan sumbangan total yang diterima Panti Asuhan Bunda Kasih. Diketahui M sama dengan 6 juta, I sama dengan 2% per bulan atau 0,02 per bulan, N sama dengan 2 tahun, menjadikan bulan 2 dikali 12 bulan sama dengan 24 bulan. Untuk rumus yang pertama, kita menggunakan NT sama dengan M dikali dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N per I. Maka 6 juta dikali dalam kurung 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat min 24 per 0,02 sama dengan 6 juta dikali 1 kurang 0,62 per 0,02. NT maka sama dengan 6 juta dikali 0,378 per 0,02. Maka hasilnya sama dengan 113.483.553,90. Nah, untuk selanjutnya pembahasan soalnya juga sama soal seperti yang pertama, menggunakan rumus yang berbeda. Contoh soalnya, setiap akhir bulan Panti Asuhan Bunda Kasih mendapatkan sumbangan dari PT Anugerah Jaya sebesar 6 juta selama 2 tahun berturut-turut. Jika sumbangan akan diberikan sekaligus dan dikenai bunga sebesar 2% per bulan, tentukan sumbangan total yang diterima Panti Asuhan Bunda Kasih. Yang diketahui sama seperti yang pertama, M sama dengan 6 juta, I sama dengan 2% atau sama dengan 0,02 per bulan, N sama dengan 2 tahun, dijadikan bulan menjadi 2 dikali 12 sama dengan 24 bulan. Dengan rumus N sama dengan M per I dikali 1 dikurang 1 ditambah I pangkat min N. Maka 6 juta per 0,02 dikali 1 dikurang 1 ditambah 0,02 pangkat min 24, maka 300 juta dikali 1 dikurang 1,02 pangkat min 24 sama dengan 300 juta dikali 1 dikurang 0,6217 sama dengan 300 juta dikali 0,3782 sama dengan hasilnya 113.483.553,90. Maka hasilnya tetap sama meskipun menggunakan rumus yang pertama ataupun yang kedua. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga penjelasannya dapat dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.